Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semuanya sehat? Alhamdulillah semuanya sehat. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doanya ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Nah, absen dulu ya. Salsabila Renggala, Siti Masita, Nur Anissa, Tisa Maharani. Wah, semuanya hadir ya. Ibu harap di pertemuan selanjutnya anak-anak ibu bisa hadir selalu dan selalu diberikan kesehatan. Nah, anak-anak sudah siap belajar? Wah, semangat ya. Jadi anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang hewan yang ada di sekitaran kita. Nah, anak-anak coba deh lihat di sekeliling. Anak-anak pasti pernah kan melihat hewan? Ya, pasti pernah dong. Anak-anak tahu tidak? Hewan itu adalah makhluk hidup. Kenapa disebut makhluk hidup? Karena hewan itu memiliki beberapa ciri. Yang pertama itu adalah bergerak. Nah, artinya itu anak-anak, hewan dapat berpindah-pindah tempat. Misalnya seperti kucing yang berjalan, ikan yang berenang di air, dan juga burung yang terbang di udara. Jadi anak-anak, hewan itu memiliki cara bergerak yang berbeda-beda, tergantung di mana mereka hidup. Nah, yang kedua, ada hewan membutuhkan makan dan minum. Sama dengannya kita, hewan juga membutuhkan makanan agar mereka mendapatkan energi untuk bisa tumbuh, hidup, dan juga beraktivitas. Contohnya seperti sapi makan rumput dan juga ayam makan biji-biji. Iya, betul. Nah, yang ketiga, ada hewan dapat berkembang biak anak-anak. Nah, jadi artinya ini hewan dapat menghasilkan keturunannya agar mereka tidak punah. Nah, ada hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti, ya betul, ada ayam dan juga burung. Nah, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Seperti apa? Ya betul sekali anak-anak, seperti kucing. Nah, yang terakhir adalah hewan bisa bernafas. Nah, artinya ini hewan juga membutuhkan oksigen anak-anak untuk tetap hidup. Nah, misalnya contohnya ada ikan. Ikan bernafas dengan apa? Dengan insangnya. Nah, ada juga untuk hewan yang di darat, mereka bernafas dengan paru-paru. Contohnya itu seperti kucing dan juga sapi. Nah, dari penjelasan ibu tadi, hewan itu disebut makhluk hidup karena memiliki apa? 4 ciri-ciri, yaitu ada bergerak, makan dan minum, berkembang biak, dan juga bernafas. Iya, betul sekali anak-anak. Nah, anak-anak, jadi hewan itu dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah hewan yang hidup di darat, hewan yang hidup di air, dan hewan yang hidup di udara. Nah, yang akan kita bahas pertama yaitu adalah hewan yang hidup di darat. Nah, anak-anak, hewan yang hidup di darat adalah hewan yang tumbuh di permukaan tanah atau daratan. Jadi mereka tidak hidup di air dan juga tidak menghabiskan waktunya di udara. Contohnya itu seperti kucing, sapi dan kambing, dan juga ayam. Nah, dari yang contoh ibu sebutkan ini, anak-anak pasti sering kan lihat di sekitaran kalian? Iya, pasti selalu anak-anak lihat. Nah, seperti yaitu ada kucing. Kucing itu memiliki kaki 4 yang biasa digunakan untuk berjalan dan juga berlari. Kucing juga memiliki suara khas yaitu mengeong. Betul sekali. Terus ada sapi dan kambing. Sapi dan kambing juga memiliki kaki 4. Tapi makanannya berbeda dengan kucing. Sapi dan kambing adalah pemakan tumbuhan atau herbivora. Jadi mereka hanya makan rumput dan dedaunan. Nah, kalau ayam memiliki 2 kaki dan 2 sayap. Nah, sama dengannya burung,
ayam ini tidak bisa terbang, tapi ayam ini berkembang biak dengan cara bertelur sama dengan burung. Nah, jadi anak-anak, walaupun mereka sama-sama hidup di darat, mereka tetap memiliki ciri-ciri yang berbeda, baik dari cara mereka berkembang biak, jenis makanan, dan juga ciri jumlah kaki mereka. Nah, sekarang hewan air. Hewan air ini adalah hewan yang hidup di air, seperti sungai, laut, dan juga kolam. Nah, contohnya itu ada ikan, kepiting, dan juga udang. Hewan-hewan ini tidak bisa dapat hidup lama di air karena tubuh mereka sudah dirancang untuk hidup di dalam air. Seperti ikan menggunakan siripnya untuk berenang. Terus ikan juga bernafas dengan insang, tidak menggunakan paru-paru seperti manusia atau hewan yang ada di darat. Terus ada udang. Udang memiliki banyak kaki kecil yang membantu mereka untuk bergerak di dalam air. Terus ada kepiting. Kepiting memiliki capit kecil yang digunakan untuk melindungi diri mereka dan juga mencari makan. Nah, ada yang unik loh anak-anak tentang kepiting ini. Kepiting itu berjalan dengan cara menyimpang atau miring. Nah, berbeda dengan hewan lain yang mana hewan lain itu biasa berjalan dengan lurus ke depan. Nah, jadi anak-anak, hewan-hewan air ini memiliki ciri-ciri khusus yang berbeda-beda. Seperti cara mereka berenang dan juga cara mereka bernafas, seperti dengan bernafas dengan insang, dan agar mereka bisa hidup di dalam air. Nah, yang terakhir anak-anak adalah hewan udara. Hewan udara ini adalah hewan yang terbang di udara. Contohnya itu seperti burung elang dan juga kelelawar. Nah, burung elang ini adalah memiliki sayap yang tebal dan juga besar, sehingga dapat terbang tinggi. Dan burung elang juga memiliki paruh yang tajam, sehingga dapat menangkap dan juga memakan mangsanya. Nah, sedangkan kelelawar itu adalah hewan yang sangat unik anak-anak, karena kelelawar adalah hewan mamalia, yaitu mamalia adalah hewan yang dapat menyusui anak-anak. Walaupun kelelawar adalah hewan mamalia, kelelawar tetap bisa berterbang anak-anak. Nah, kelelawar juga aktif saat malam hari. Nah, jadi jika di siang hari, kelelawar itu jarang terlihat karena saat di malam hari, kelelawar akan mencari makan dengan menggunakan sayapnya. Nah, jadi anak-anak, hewan udara itu memiliki ciri utama, yaitu seperti memiliki sayap dan pastinya bisa terbang, walaupun cara hidupnya yang berbeda-beda. Baik anak-anak, tadi kita sudah belajar tentang hewan yang ada di sekitar kita, yaitu ada hewan udara, hewan di air, dan juga hewan di udara. Setiap hewan itu berbeda-beda. Ada yang berjalan, ada yang berenang di air, dan juga ada yang terbang di udara. Sekarang, supaya kita lebih paham lagi, Ibu akan memberikan sebuah games. Gamesnya itu berupa tentang menyebutkan nama-nama hewan. Nah, terdapat 3 jawaban dan hanya 1 jawaban yang benar. Jadi, jika anak-anak memberi jawaban yang benar, akan Ibu berikan poin tambahan. Sudah siap bermain? Ayo kita bermain. Ibu hitung mundur ya. Dari 3, 2, 1. Nah, soal yang pertama ada hewan ini berkaki 4 dan juga makan rumput. Siapa yang bisa jawab? Silakan, salsa bila-bila. Betul sekali, jawabannya adalah kambing. Nah, soal yang kedua adalah hewan ini aktif di malam hari dan bisa terbang. Siapa yang bisa jawab? Silahkan, Tisa Marani. Betul sekali, jawabannya adalah kelelawar. Nah, soal yang ketiga, hewan ini hidup di air dan berenang. Siapa yang bisa menjawab? Silahkan, Anissa. Betul sekali, jawabannya adalah ikan. Nah, soal yang keempat, hewan ini berjalan dengan menyimpang dan mempunyai capit. Kenapakah itu anak-anak? Silahkan Nurfadilah.
Betul sekali, jawabannya adalah kepiting. Nah, soal yang terakhir, hewan ini bisa terbang di udara. Dan apakah itu anak-anak? Silakan, salah bilang. Betul sekali, jawabannya adalah burung elang. Kita beri applause dulu buat kita semua. Bagi yang tidak sempat menjawab pertanyaan dan games, jangan berkecil hati anak-anak. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan bermain games lagi. Dan ibu juga sangat senang kepada anak-anak ibu karena semangat sekali untuk bermain gamesnya. Ibu harap untuk di pertemuan selanjutnya anak-anak ibu bisa seperti ini selalu. Karena kita sudah bermain game, sekarang ibu akan memberikan tugas kelompok. Nah, ibu akan membagikan LKPD. LKPD-nya ini terdiri dari 3 lembar. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan 1 lembar LKPD. Nah, LKPD-nya ini memiliki soal yang berbeda-beda setiap kelompok. Jadi jawabannya tidak sama. Nah, tugas anak-anak di sini harus saling bekerja sama dengan cara berdiskusi dengan teman kelompoknya. Nah, jadi anak-anak jika ada yang tidak paham bisa tanyakan kepada ibu. Dimengerti semuanya? Oh, baik. Kalau sudah mengerti, silahkan dikerjakan LKPD-nya. Ibu berikan waktu 5 menit untuk mengerjakan soalnya. Diharap diam ya. Jangan ada yang menyontek. Kalau ada yang tidak paham bisa ditanyakan kepada ibu. Nah, anak-anak, karena ibu lihat waktunya sudah habis, sekarang waktunya untuk setiap kelompok mempresentasikan hasil jawaban kelompoknya. Baik, dari kelompok 1 dulu, silakan maju ke depan. Nah, anak-anak, saat temannya itu sedang menjelaskan, diperhatikan ke depan, jangan ribut. Wah, bagus sekali, hebat sekali untuk kelompok 1. Jawabannya sangat tepat dan juga ibu lihat kalian saling bekerja sama dengan baik. Beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Wah, luar biasa. Sama dengan kelompok 1, kelompok 2 juga tak kalah luar biasa. Mereka saling bekerja sama satu sama lain. Ibu sangat bangga. Nah, yang terakhir, silahkan kelompok 3. Yap, sangat hebat dan juga luar biasa juga ini kelompok 3. Sangat-sangat keren ya. Karena kelompok 3 ini berani tampil di depan sama dengan kelompok 1 dan 2. Ibu sangat bangga untuk kalian semua karena semua kelompok sudah berusaha dengan baik. Ibu harap di pertemuan selanjutnya tetap seperti ini. Karena anak-anak, yang penting itu bukan hanya jawaban, tapi bagaimana kalian bekerja sama dengan teman kelompok kalian. Ayo kita beri tepuk tangan lagi untuk kita semua pada hari ini. Dari pembelajaran tadi, anak-anak sudah tahu kan kalau hewan itu berbeda-beda. Jadi, tugas kita sebagai manusia harus menyayangi hewan. Baik anak-anak, hari ini pembelajaran kita sudah selesai. Dan hari ini kita sudah belajar tentang hewan yang ada di sekitaran kita. Ibu juga sangat senang kepada anak-anak sekalian karena sudah semangat untuk belajar pada hari ini. Dan untuk di pertemuan selanjutnya kita masih belajar tentang hewan, tapi kita akan belajar tentang bagian tubuh hewan dan kegunaannya. Dan semoga ibu harap anak-anak di pertemuan selanjutnya bisa terus semangat seperti pertemuan sekarang. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ibu akan pimpin doanya. Berdoa pulang dimulai.
Berdoa selesai. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.